Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar anak-anak ibu semuanya? Jawabnya, Alhamdulillah, sehat, semangat, Allahu Akbar. Iya, Masya Allah. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya nak. Ayo, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan salihah. Amin. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya nak. Nah, Ibu akan panggil satu persatu namanya. Baik, yang pertama Echa. Ya, kemudian Syahid, Azam, Adawiyah, Asyifa Ramadhani, Aidil Aditya, Hauna Almaira, Muhammad Reja, Naila Aziza Bakti, Alisa Ajahra, Rajami Janmar Paung, Rafiansha Putra Sitorus, Kori Al-Fatih, Sabik El-Fatin. Iya, Alhamdulillah. Hari ini anak-anak ibu hadir semua ya nak. Nah, anak-anak ibu, sebelumnya siapa yang tahu sih hari ini hari apa? Iya, hari ini hari Senin. Tanggalnya tanggal berapa ya bu? Tanggal 29. Pintar. Bulannya bulan berapa sayang? Bulannya bulan? Iya, bulan 11. Bulan 11 itu apa ya? November. Nah, tahunnya 2021. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hak asasi manusia, yaitu pelajaran PKN atau pendidikan kewarganegaraan. Nah, apa yang akan kita diskusikan nantinya? Yang pertama yaitu apa sih pengertian dari hak asasi manusia? Yang kedua, apa saja macam-macam hak asasi manusia? Nah, anak-anak ibu, sebelum kita membahas tentang pengertian hak asasi manusia yang sesungguhnya, ada baiknya kita harus tahu dulu nak, apa sih makna dari kata hak dan asasi? Anak-anak ibu, ada yang sudah tahu apa makna dari kata hak dan asasi? Iya. Di sini ibu akan menjelaskan tentang makna dari kata hak dan asasi. Hak dapat diartikan sebagai sesuatu yang harus kita miliki nak. Begitu juga halnya dengan kata asasi, dapat diartikan sebagai yang pokok, yang bersifat mutlak, dan yang paling mendasar. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pengertian hak asasi manusia adalah hak yang mendasar, hak yang pokok yang harus dimiliki oleh manusia nak. Nah, contohnya apa bu? Contohnya seperti hak hidup, hak berbicara, dan hak mendapat perlindungan. Hak asasi manusia ini sudah ada pada diri kita, pada diri manusia yang melekat sejak kita masih dalam kandungan nak. Nah, hak asasi manusia itu tidak boleh dicabut atau dihilangkan. Oleh karena itu, hak asasi manusia perlu mendapat jaminan oleh negara atau pemerintah, sehingga siapa saja yang melanggarnya akan mendapat hukuman atau sanksi yang tegas dari pemerintah nak. Jika ada yang melakukan kekerasan, kemudian pelecehan terhadap manusia, pasti mereka dapat hukuman atau sanksi dari pemerintah. Nah, sesuai apa yang diperbuatnya
dan sesuai dengan wewenang yang berwajib. Jadi, selain dari pengertian hak asasi manusia, di sini ada juga macam-macam hak asasi manusia. Apa aja itu, Bu, macam-macam hak asasi manusia? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama yaitu hak asasi pribadi atau personal right. Nah, apa itu, Bu, yang dimaksud dengan hak asasi pribadi? Nah, hak asasi pribadi itu seperti hak mengemukakan pendapat, hak memeluk agama, hak beribadah, kemudian hak bebas berorganisasi. Jadi setiap orang itu berhak mengemukakan pendapatnya masing-masing. Nah, kemudian setiap orang juga berhak memeluk agamanya masing-masing. Nah, setiap orang juga berhak beribadah sesuai agamanya masing-masing. Yang kedua apa itu, Bu? Macam-macam hak asasi yang kedua yaitu hak asasi ekonomi atau property right. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hak asasi ekonomi? Nah, hak asasi ekonomi ini meliputi hak memiliki sesuatu, kemudian hak menjual dan membeli sesuatu, dan memiliki pekerjaan. Jadi setiap orang itu berhak memiliki sesuatu, membeli sesuatu, atau menjual sesuatu. Nah, setiap orang juga berhak memiliki pekerjaan. Kemudian macam-macam hak asasi yang ketiga yaitu hak asasi untuk mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan hukum pemerintahan. Hak ini adalah persamaan hukum. Atau hak persamaan hukum. Kemudian macam-macam hak asasi manusia yang keempat yaitu hak asasi politik atau political right. Apa sih, Bu, yang dimaksud dengan hak asasi politik? Nah, hak asasi politik itu meliputi hak yang diakui sebagai warga negara yang sederajat, hak ikut serta dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih dalam pemilu, dan hak mendirikan partai politik, serta hak mengajukan kritik atau saran. Jadi setiap pribadi seseorang berhak memilih, dipilih dalam pemilu. Dan mereka juga berhak mendirikan partai politik, serta setiap diri manusia berhak memberikan kritik atau saran. Kemudian macam-macam hak asasi manusia yang selanjutnya atau yang kelima yaitu hak asasi sosial dan budaya atau social cultural right. Apa, Bu, maksud dari hak asasi sosial dan budaya? Nah, maksudnya yaitu seperti hak untuk memilih pendidikan, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, dan hak untuk mengembangkan kebudayaan. Jadi setiap orang itu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Jika kita sakit, kita pergi ke puskesmas dan kita berhak menerima pelayanan dari mereka supaya kita diperiksa kesehatan kita, diperiksa apa sih penyakit yang ada pada diri kita. Nah, seperti itu. Kemudian macam-macam hak asasi yang keenam yaitu hak asasi manusia untuk mendapat perlakuan, tata cara peradilan, dan perlindungan hukum, antara lain hak mendapat perlakuan yang adil dalam penangkapan, peradilan, dan pembelaan hukum. Nah, itu dia macam-macam hak asasi manusia ada 6.
Nah, yang pertama tadi apa? Yang pertama hak asasi manusia pribadi, yang kedua hak asasi ekonomi, yang ketiga hak asasi untuk mendapatkan pengayoman, yang keempat hak asasi politik, yang kelima hak asasi sosial dan budaya, dan yang keenam hak asasi manusia untuk mendapat perlakuan secara adil. Nah, anak-anak ibu, tadi ibu sudah menjelaskan apa pengertian hak asasi manusia, makna dari kata hak dan makna dari kata asasi, kemudian pengertian hak asasi manusia yang sesungguhnya, kemudian macam-macam hak asasi manusia. Ada 6. Sekarang ibu mau bertanya kepada anak-anak ibu. Nah, ayo siapa yang tahu ya? Apa sih makna dari kata hak? Nah, iya Eca, silahkan. Iya, tepat sekali jawaban Eca. Nah, kemudian siapa yang tahu ya makna dari kata asasi? Iya Azam, silahkan. Iya, Masya Allah, pintar. Nah, jawaban Ajam benar. Kata si Ajam bahwa asasi itu sebagai yang pokok, yang bersifat mutlak, dan yang mendasar. Nah, kemudian setelah kita sudah mengetahui apa makna dari kata hak, apa makna dari kata asasi, jadi sebenarnya apa sih Bu pengertian dari hak asasi manusia? Siapa yang tahu ya Nak? Iya, silakan Syahid. Iya, pintar. Nah, apa yang dijawab tadi oleh Syahid itu benar ya Nak? Bahwa hak asasi manusia adalah hak yang bersifat dasar atau pokok yang dimiliki oleh manusia atau kita. Ya Nak? Nah, alhamdulillah ternyata anak-anak ibu sudah paham tentang materi hak asasi manusia dan macam-macamnya. Baiklah, waktu belajar kita sudah habis. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak ibu yang sudah mengikuti pelajaran ibu hari ini. Semoga apa yang ilmu ibu sampaikan tadi bermanfaat untuk kalian semua ya Nak. Nah, baiklah, kita tutup kegiatan belajar kita hari ini dengan membaca doa selesai belajar. Ayo, doa selesai belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.